seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, korupsi, sehingga kalau mereka tidak ditahan diperkirakan akan mengulangi perbuatan. Tapi ini adalah sebuah ranah berpendapat, kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan yang kemudian dilaporkan oleh Pak Jokowi. Maka kami mengatakan, kalau dikatakan mengulangi perbuatannya sendiri kita belum paham apakah ini betul-betul tindak pidana atau karena bapernya Pak Jokowi aja, kan begitu kira-kira. Kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya. Dan insya Allah kami berdua tetap kuat. Tidak seperti para pengkhianat. Misteri dan polemik seputar tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo resmi memasuki babak baru di meja hijau pemirsa. Dua tersangka Roy Suryo dan Ti Fauzia Tiasuma bersiap menghadapi persidangan setelah berkas perkara mereka dilimpahkan ke jaksa. Menariknya, meski terjerat dalam substansi perkara yang sama, kedua tersangka memilih strategi hukum yang bertolak belakang. Roy Suryo menggugat lewat pra-peradilan karena prosedur penggeledahan dan penangkapannya dianggap tak sesuai. Sebaliknya, Ti Fauzia langsung bersiap menghadapi sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli mendatang. Mengapa ada dualisme strategi hukum di tengah penolakan restoratif justice dari dua tersangka? Bagaimana persidangan ini akan menguji keaslian ijazah Jokowi yang dijanjikan akan diperlihatkan langsung oleh sang pemilik? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Ada kuasa hukum Roy Suryo, Bang Refli Harun dari Purwokerto, Jawa Tengah. Kita sudah tersambung dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Kita sapa para narasumber, Bang Refli, Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore. Saya naikkan lagi ya sedikit, kayaknya kepotong. Silakan. Bang Refli, ini pertama-tama saya ingin ke Anda ya untuk menjelaskan kenapa ada langkah yang berbeda dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Roy Suryo memilih untuk menempuh langkah pra-peradilan, sementara Dr. Tifa langsung siap untuk menghadapi persidangan pada 2 Juli nanti kalau tidak salah. Seperti apa Anda menjelaskannya? Iya, begini, mereka ini kan didampingi oleh grup lawyer atau grup penasihat atau advokat yang lumayan banyak. Jadi dalam perjalanan kemarin, itu ada beberapa grup atau kelompok lawyer yang mengassist mereka. Ada yang namanya TAKA, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi dan aktivis dan akademisi dan aktivis. Kemudian ada Troya, Tifa, Roy Advocate. Kemudian ada Tokham dan ada TPDT, yaitu Tim Pembela Dr. Tifa. Nah, ketika kemudian kasus ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentu kan dibutuhkan pembelaan yang sifatnya spesifik, walaupun pasal-pasal yang dikenakan kurang lebih itu sama. Kenapa saya tahu begitu? Karena waktu pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, saya ikut mendampingi dan kebetulan kita bersebelahan pemeriksaannya antara Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak di-sekat ruangannya. Jadi kita tahu pasal-pasal yang dikenakan itu sama. Tetapi kan bagaimanapun karena sidangnya ini bisa terpisah dan bisa juga gabung tergantung nanti agenda sidangnya, maka mereka tentu menyiapkan masing-masing kan. Misalnya untuk dakwaan, walaupun dakwaannya itu sama, kurang lebih pasal-pasalnya, tetapi kan uraiannya jelas berbeda, peristiwanya bisa berbeda kan. Sehingga ketika mereka mau menyusun eksepsi, mau menyusun apapun pembelaan begitu, ya tentu harus spesifik. Sehingga akhirnya mereka mengambil jalan untuk persidangan itu dibela oleh tim lawyer pribadi masing-masing. Dr. Tifa di assist atau dibela oleh TPDT, tim pembela Dr. Tifa, sementara Roy Suryo dibela oleh Tokham. Nah, saya yang kemudian koordinator Troya mempersatukan dua mereka ini, ya otomatis saya harus memilih kan, maka kemudian ternyata yang meminta saya adalah Tokham begitu. Jadi sehingga untuk persidangan akhirnya ya saya masuk ke dalam timnya Roy Suryo.
Tetapi Oke. non persidangan ya Troya itu masih eksis, tapi sifatnya administratif saja, bukan untuk persidangan begitu. Oke, Bang Refli, dijelaskan juga yang membuat Roy Suryo mengajukan pra-peradilan dalam penangkapan dan juga penggeledahan yang kemarin bahasanya tidak ditahan, tapi pembantaran menurut pihak Roy Suryo. Seperti apa? Iya, jadi kita waktu di Troya ya, saya tidak tahu di kelompok yang lain, di Tifa Roy Advocates, kita kan sudah mendiskusikan seandainya. Nah, salah satu seandainya adalah ketika seandainya ditahan. Kalau ditahan, sudah pasti baik Mas Roy maupun Dr. Tifa akan mengajukan pra-peradilan. Pada waktu itu bahkan kita sudah menunjuk timnya untuk kedua belah pihak kan. Tetapi kita tidak tahu, kita kan terombang-ambing dengan perkembangan yang tidak jelas kan. Tiba-tiba ketika kita menganggap bahwa P21 itu tidak mungkin lagi karena sudah lewat waktu, terlalu berlebihan waktunya, tiba-tiba ada penangkapan di tanggal 19 Juni. 19 Juni, 20, 21 Juni ya, tahu sendiri 21 Juni hari apa gitu. Nah 19 Juni, rupanya tim pribadi masing-masing ini langsung bergerak untuk mempersiapkan pra-peradilan. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa melalui tim pribadinya masing-masing itu memasukkan gugatan pra-peradilan mengenai banyak hal. Salah satunya pastilah soal penahanan. Nah kalau Roy Suryo karena saya tahu ya dan belakangan saya terlibat, itu yang dipermasalahkan penggeledahan, penangkapan dan penahanan saja begitu. Tetapi yang lainnya tidak dipersoalkan atau belum dipersoalkan, itu kita akan lihat ke depannya. Oke, apa yang menurut Anda membuat penangkapan kemarin cacat hukum, Bang Refli? Kenapa? Apa yang membuat penangkapan kemarin dinilai cacat hukum kalau menurut Anda sehingga layak diajukan pra-peradilan? Ya, jadi kita mengatakan semuanya mulai dari penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu cacat hukum semua, tidak sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh misalnya kalau kita baca KUHP ya, nanti Prof Hipnu bisa memperbaikinya kalau memang saya salah itu, karena saya ingin juga mendengarkan dari Prof Hipnu ya. Kalau kita bicara mengenai penangkapan, maka penangkapan tersebut dalam pasal 75, 79 ya kurang lebih lah. Pasal-pasal itu terkait dengan dua hal yang pasti, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan tersangka atau tersangkanya itu mangkir setelah 2 kali dipanggil secara layak. Nah barulah kemudian dilakukan upaya paksa. Jadi penangkapan itu upaya paksa. Karena itu kami protes. Ternyata dalam surat penangkapan dikatakan penangkapan itu dalam rangka P21, yaitu dalam rangka untuk penyerahan tahap kedua. Yang menurut kami, ya nanti bisa diperbaiki atau dibenarkan atau disalahkan oleh Prof Hipnu, itu tidak ada dasar hukumnya. Kok penyerahan harus ditangkap, harus ditahan? Karena kami sudah berkomitmen, seandainya nanti ada penyerahan tahap kedua, di mana ada penyerahan para tersangka, kami minta surati dan kami akan datang pada waktu yang ditentukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan selama ini track record Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tentunya, itu mereka sangat patuh. Mereka sudah menjalani wajib lapor hingga 30 kali kalau Roy Suryo. Sehingga tidak ada alasan yang memadai untuk menangkap dan menahan mereka. Misalnya alasan penahanan karena diperkirakan akan melarikan diri, rasanya jauh sekali. Nggak mungkin rasanya, apalagi mereka dicekal sudah. Lalu alasan misalnya menghilangkan barang bukti, nggak juga relevan. Karena yang namanya barang bukti itu kan sudah selesai, P21 sudah kasus ini. Jadi dengan barang buktinya sudah diserahkan juga kepada kejaksaan tanggal 22 Juni kemarin kan. Apalagi diperkirakan akan mengulangi perbuatan yang mana? Karena perbuatan yang ada ini bukanlah perbuatan dalam kerangka mala in se, yaitu sebuah perbuatan pidana yang di sananya memang kejahatan. Seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, korupsi, sehingga kalau mereka tidak ditahan diperkirakan akan mengulangi perbuatan. Tapi ini adalah sebuah ranah berpendapat, kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan yang kemudian dilaporkan oleh Pak Jokowi. Maka kami mengatakan kalau dikatakan mengulangi perbuatannya sendiri kita belum paham apakah ini betul-betul tindak pidana atau karena bapernya Pak Jokowi aja, kan begitu kira-kira. Oke. Ya. Bukan kira-kira, begitu. Prof Hipnu, ditambahkan soal apa yang tadi dikatakan oleh Bang Refli ya.
upaya paksa dan juga pengajuan pra-peradilan dinilai menjadi jalan yang ideal untuk kasus ini karena tersangka selama ini dinilai kooperatif. Ya, begini Mbak, memang gini Bang Rofli, dalam paradigma baru, upaya paksa itu upaya yang memaksa. Itu sekarang baru itu dikurangi. Karena konsep upaya paksa itu sudah berarti presumption oke, praduga bersalah. Itu loh. Jadi kalau kita lihat dalam suatu sistem peradilan pidana, kapan suatu upaya paksa, kapan suatu asas praduga tidak bersalah itu ada, ya di pengadilan. Tidak diborgol, tidak ditahan, tidak ditangkap. Itu kalau kita lihat konsep asas praduga tak bersalah. Jadi asas upaya paksa itu asas praduga bersalah. Gitu loh. Jadi dalam suatu sistem peradilan pidana, di mana letak asas praduga tak bersalah muncul ada di persidangan. Makanya kalau kita lihat di dalam pasal 59 UU baru, ketika mengumumkan seseorang tersangka tidak boleh mengarah pada asas praduga bersalah. Oke, jadi pemohon pun nggak boleh. Nah, ini perkembangan yang baru. Nah, oleh karena itu dalam hal penangkapan itu memang betul. Penangkapan itu bagian dari ujung. Apa itu penangkapan? Adalah suatu tindakan karena keadaan si seseorang berdasarkan bukti dia dilakukan penangkapan. Jadi agak sedikit kurang pas kalau memang kemarin dikatakan penangkapan. Gitu Mbak. Ya baik. Ya. Prof. Hipnu dan juga Bang Refli, nanti kita masih akan membahas hal ini. Kita harus jeda terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib berikut ini. Pemirsa tetaplah di NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.